Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas bisnis digital yang beranggotakan saya Raffi Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Adelia Wayastenisi dengan NIM 1707619068. Nama saya Khairunisa, NIM 1707799067. Nama saya Tengku Sri Ananda dengan NIM 170761966. Definisi bisnis digital. Yang pertama adalah menurut Gartner, dia bilang bisnis digital adalah penciptaan rantai nilai baru dan peluang bisnis yang tidak dapat ditawarkan oleh bisnis tradisional. Kemudian ada Accenture, bisnis digital menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan kombinasi unik dari sumber daya digital dan fisik. Lalu disimpulkan, bisnis digital adalah suatu kegiatan berbisnis dengan menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai baru dalam model bisnis guna menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam melakukan bisnis digital. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, memudahkan kegiatan pemasaran. Digital merupakan teknologi untuk mendapatkan customer yang lebih spesifik, yaitu menjaring customer yang mempunyai minat dengan produk atau jasa yang kita miliki, sehingga peluang terjadinya penjualan lebih tinggi, jauh lebih jelas dibandingkan cara pemasaran dengan teknik canvassing seperti menyebar brosur, beriklan di koran, majalah, atau datang ke rumah-rumah secara random. Kelebihan yang kedua yaitu dapat menjangkau customer dengan lebih efektif. Kita dapat menargetkan ingin berapa jumlah pengunjung yang datang ke website atau toko online yang kita miliki dalam sehari. Berbeda dengan toko offline, berapa banyak yang datang kita tidak bisa mengontrol, tergantung pada orang yang datang dan mungkin ramainya pada waktu atau event tertentu saja. Yang ketiga, biaya iklan yang sangat murah. Bisnis digital cenderung melakukan setiap kegiatannya menggunakan teknologi, dan tentunya dalam melakukan marketing tidak akan pernah terlepas dengan beriklan. Kita tahu harga iklan di media konvensional harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan online yang mungkin akan sulit dijangkau oleh pebisnis kecil. Dengan mengatasi hal tersebut, kita dapat memanfaatkan Google Ads, Facebook, Instagram Ads, dan sebagainya. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu data customer. Dalam semua aspek iklan digital, baik sebelum maupun sesudah melakukan iklan, khususnya dengan Google Ads dan Facebook Ads, keuntungan terbesarnya adalah data. Data siapa saja audiens yang melihat iklan, kata kunci yang dicari, gender, usia, minat, dan lokasi. Semua data tersebut bisa digunakan untuk mengelola iklan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, ada 2 kekurangannya. Yang pertama, sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Meskipun kita memiliki modal 10 juta untuk mencoba bisnis digital sendiri, kemungkinan besar akan sia-sia. Itulah sebabnya banyak perusahaan memilih menggunakan digital marketing agency. Bahkan dashboard digital marketing yang paling umum digunakan seperti Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, dan sebagainya sangat rumit dipahami oleh orang awam yang baru menggunakan. Perlu waktu yang lama untuk belajar dan terbiasa. Kemudian, kekurangannya terakhir yaitu membutuhkan passion. Seringkali ditemukannya pebisnis yang merasa kesulitan dalam menjalankan bisnis digital. Salah satunya belajar dan menerapkan. Digital marketing seperti Search Engine Optimization atau SEO, Search Engine Marketing atau SEM, dan Social Media Marketing atau SMM, karena setiap orang memiliki passion yang berbeda pada setiap bidang. Sebagai contoh, kerjaan montir bengkel akan sangat sulit dilakukan jika orang tersebut tidak mempunyai passion di dunia otomotif. Dalam menjalani bisnis digital, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama adalah kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut para pemilik bisnis untuk terus adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut untuk produk dan layanan secara praktis dan cepat, di mana ketika kita tidak mengikuti keinginan tersebut, maka para konsumen akan meninggalkan bisnis kita secara perlahan. Lalu yang kedua, ada sumber daya manusia.
Dimana ketika kita ingin bisnis digital yang profesional dan berkembang, maka kita perlu melakukan perekrutan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Lalu, sebaiknya para pemilik bisnis melakukan pelatihan tambahan serta melakukan upgrade keilmuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga, ada masyarakat yang senantiasa berubah. Tantangan dari masyarakat saat ini yaitu karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan, sehingga ini menjadi tantangan untuk para pelaku bisnis atau para pemilik bisnis untuk selalu memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk ataupun jasa. Lalu yang keempat, ada persaingan semakin tinggi. Teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Jika kita tidak berinovasi secara terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Lalu yang kelima, ada zero surveillance, di mana permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau bisa disebut juga sebagai zero surveillance. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya berhubungan dengan bisnis. Padahal karyawan membutuhkan keakraban dengan pemilik bisnis untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat bekerja. Dalam menghadapi tantangan sebuah bisnis digital, tentu perlunya strategi yang kuat untuk dilakukan agar kita dapat terus berkembang dan bersaing di era digital tersebut. Di antaranya itu yang pertama, memanfaatkan teknologi. Tentunya, teknologi memiliki peran yang cukup penting. Kita diharuskan untuk melek teknologi yang ada agar kita tidak terus tertinggal oleh zaman. Karena dengan adanya teknologi juga dapat membantu kita dalam menjalankan sebuah bisnis digital. Selanjutnya yaitu kekuatan sosial media. Sosial media juga merupakan kekuatan terbesar bagi bisnis digital. Banyak sosial media yang sering kita gunakan untuk memasarkan produk dan jasa, seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Selain biaya yang murah, sosial media juga cukup mudah digunakan dan dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat. Selain itu, dengan cara menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kita juga dapat menerapkan digital marketing, yang dimana digital marketing merupakan aktivitas promosi sebuah produk dengan menggunakan media elektronik atau digital, seperti iklan di TV, email marketing, dan billboard elektronik. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir dalam melakukan suatu kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu mobile friendly. Mobile friendly ini digunakan untuk menjaring banyaknya pengunjung yang menggunakan smartphone. Dengan cara membuat sebuah website menjadi selalu update, menarik, dan memiliki tampilan yang fresh serta memiliki ciri khas tersendiri agar banyak pengunjung yang mengakses website kita tersebut. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi. Selain sosial media, juga sekarang tersedia berbagai aplikasi yang tentunya dapat mempermudah kita dalam menjalankan sebuah bisnis digital, seperti aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, e-commerce, dan aplikasi administrasi dan juga lain-lain, yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk mengelola perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi juga dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang keterkaitan antara bisnis digital dengan sistem informasi atau SIP. Nah, seperti yang diketahui, sistem informasi jika didefinisikan memiliki arti luas dalam kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, dan penentuan harga barang atau jasa. Nah, sistem informasi ini memiliki gabungan yang berkaitan dengan 4P dalam marketing, yaitu produk, promotion, price, and place. Nah, setiap bisnis itu mengetahui perkembangan dengan perkembangan situasi dan kondisi pasar juga pemasarannya. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, memantau perkembangan produk sendiri. Kedua, memantau lingkungan yang mempengaruhi baik produk mereka. Dan ketiga, memantau kondisi
produk dalam satuan distribusi, baik di tingkat distributor, wholesaler, retailer, dan di sektor modern trade dan general trade. Nah, hal yang ini berkaitan dengan perusahaan ataupun bisnis yang sedang kita jalani. Nah, untuk itu perusahaan atau bisnis membangun sebuah sistem informasi yang solid, handal, efisien, dan yang baik agar perusahaan tersebut dapat membuat sebuah keputusan yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.